Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzi Amalia dari DM1 2017 STIE Gici Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari perilaku konsumen. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa sih itu merek? Nah, merek menurut American Marketing Association yaitu nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing. Nah, jadi para penjual ini wajib banget kalian memikirkan para merek-merek apa yang gampang diingat oleh pelanggan, jadi pelanggan itu nggak salah beli untuk produk kalian. Pasti kalian pernah kan nemuin brand-brand atau merek yang sama banget, jadi kalian bingung nih mana yang asli mana yang palsu, atau bahkan pernah salah beli gara-gara brandnya itu sama atau simbolnya itu sama. Nah, adapun elemen dari brand equity, yang pertama itu adalah brand loyalty, yang kedua ada brand awareness, yang ketiga ada purchase quality, yang keempat ada brand association. Yang pertama itu brand loyalty. Brand loyalty atau loyalitas brand adalah derajat kesetiaan dan komitmen dari pelanggan terhadap suatu brand. Jadi si pelanggannya itu udah loyal banget sama suatu produk atau brand tersebut. Misal kayak aku nih, contohnya aku tuh salah satu penggemar dari produk Emina. Apapun itu pakai Emina, dari blush on, bedak, primer, lipstick, itu aku wajib banget ngudain barang itu atau brand itu. Jadi kalau misalkan untuk pindah ke brand lain tuh aku mikir 2 kali. Misalkan barang Emina itu kosong atau harganya tuh lagi tinggi, aku tetap beli itu barang atau itu merek karena aku saking cintanya sama merek itu. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan brand loyalty. Cara-cara untuk meningkatkan brand loyalty itu yang pertama memperlakukan pelanggan dengan baik. Itu wajib banget bagi penjual atau orang-orang yang di bidang marketing yang langsung bertemu dengan pelanggan, karena kepuasan pelanggan itu adalah yang utama. Jadi kita tuh wajib banget memperlakukan pelanggan dengan baik. Kalau misalkan pelanggan datang ke toko kita wajib memberikan salam kepada pelanggan tersebut, senyum sapa salam bisa, karena persepsi pertama itu yang utama. Yang kedua itu membangun kedekatan relasi dengan pelanggan. Jadi kita tuh membangun relasi atau misalkan membangun hubungan jangka panjang ke depannya. Jadi siapa tahu si pelanggan tersebut menjadi pelanggan loyal untuk produk kita sendiri. Yang ketiga itu adalah mengukur atau mengelola kepuasan pelanggan. Jadi bisa nih kalau misalkan si customer atau pelanggannya itu setelah menggunakan brand dari produk kita, biasanya kan suka ada kritik dan saran itu tuh. Jadi kita biar tahu kepuasan dari pelanggan tersebut tuh terhadap produk itu tuh seperti apa, sudah puas atau enggak. Kalau misalkan belum puas, apa sih yang harus ditingkatkan. Nah, yang ketiga adalah menciptakan switching cost. Biasanya nih pelanggan kalau misalkan harga brand tersebut naik atau misalkan mengalami kenaikan barang harga, atau barangnya sudah atau tidak sesuai dengan keuangan, biasanya harga sih, kita tuh harus banget melakukan switching agar si customer tersebut tidak jadi pindah ke brand lain. Misalkan aku salah satu sales marketing dari salah satu brand handphone yaitu Samsung. Pernah ada pelanggan yang datang ke aku tuh pertama nyari si brand
lain karena harganya lebih terjangkau. Nah, aku coba pahami, aku terima dulu kenapa sih si customer itu suka banget sama si brand itu. Aku gali kebutuhannya. Nah, aku coba tawarkan sama brand aku yang menurut pelanggan harganya jauh lebih di atasnya dari brand kompetitor, tapi aku menawarkan benefit-benefitnya, bukan speknya. Benefit-benefit yang bisa pelanggan dapatkan dari brand kita gitu. Dan yang terakhir ada memberikan fitur ekstra. Jadi menciptakan hal-hal yang di luar ekspektasi pelanggan. Misalkan kalau misalnya dari handphone dibantu pemindahan datanya dari handphone lama ke handphone baru, atau kita hubungi kembali si customernya apakah sudah puas dari penggunaan dalam menggunakan produk kita tersebut, apa yang harus ditingkatkan, kayak gitu sih, kayak lebih membangun kedekatan relasi atau misalkan membangun hubungan jangka panjang. Nah, terus ada brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenali atau mengingat bahwa sebuah merek merupakan anggota dari produk tersebut. Biasanya kalau misalkan brand awareness itu ada piramidanya nih, atau piramida kesadaran merek atau brand awareness. Yang pertama itu ada top of mind. Top of mind itu adalah puncak pikiran. Jadi orang tuh, oh ya brand ini, jadi tahu nih kalau misalkan brand air mineral, pasti orang-orang ingatnya tuh langsung tercetus dengan Aqua. Kalau misalkan deterjen, pasti orang-orang identik dengan Rinso. Padahal kalau misalkan mereka beli deterjen yang mereknya bukan Rinso, tetap mereka bilangnya beli Rinso. Benar gak sih? Nah, yang kedua ada pengingatan kembali merek. Jadi kita harus nge-recall kembali merek apa ya? Oh iya, merek ini. Jadi harus diingat kembali. Nah, kalau misalnya ini, yang ketiga ada pengenalan merek, dan yang terakhir ada menyadari merek. Bisa kita lihat contoh brand-brand top of mind. Ini udah ada banyak banget, kayak Nokia, Sunsilk. Kalau misalkan dari otomotif itu ada Yamaha, Chevrolet, banyak banget yang bener-bener orang ingat langsung merek tersebut. Bener gak sih? Nah, segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau misalkan ada bahasa yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.